tahun 2012 band asli saya juga udah 7. Saya udah merasa kudu punya identitas lah, harus punya identitas sendiri. Awalnya nah milih drum dari sekian alat musik gitu. Baik teman, di spill sabaraha income pertama yang didapatkan saat itu. Nah, gitu. ini banyak yang salah kaprah. Sebenarnya bukan itu aja. Yang Wah, pertama, iya, bener. ilmu Abis salah kaprah ternyata. Jadi memang kalau di industri mah kita bikin lagu tuh yang buat jualan pasti rata-rata mereka tuh yang ada pernah dimarahin sih. Marahin. Jadi skill penting. Tapi ada yang jauh lebih penting. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, balik lagi sama kita di mungkin ini logika kita karena 4 sehat. 5 mungkin ini logika kita. Betul. Hari ini kita tidak berdua, Bro. Kita sekarang sudah kedatangan artis. aduh, legend ya. Legend bener. Ada yang udah tahu ini siapa? Pesulap. Jeng datang. Bener. Kenalan dulu kali ya. Boleh. Boleh, kenalan dulu. siap. Namanya siapa? Ini kenalan buat teman-teman yang Buat nonton teman-teman. ya. buat teman-teman. Betul. Nama asli, nama panggung, Nama asli nama dulu, nama asli malam. dulu. Kela air nama malam. Nama asli dulu. Enggak. Nama asli dulu. Nama asli Rizky Metaputra. Rizky Metaputra. Cuman banyak, jadi dari mulai SD sampai kuliah tuh saya merasa asing gitu kalau dipanggil nama asli itu. Masa asing. Karena biasa dipanggil nama panggung Dari kecil. dari kecil. Oke. Jadi udah terbiasa dengan nama Obo. 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 Kela. Rizky, jadi jadi Obo Obo-nya. asa jauh ya. Obo di mana ya? Waduh, Obo nanti gitu. ceritanya panjang ini mah sebenarnya. Masih panas ya kalem lah. Nah, aku mah jadi Obo ya rada jauh soalnya. Ini mah sebenarnya waktu kecil lah di rumah main bola gitu. Itu kan lagi ngehits lagu-lagunya di Obo Joshua itu kan. Oh. Nah, ada suatu saat kita lagi main bola, si bolanya tuh masuk ke rumah orang. Oke. Kebetulan di depan rumahnya tuh ada akuarium. Heeh. Saya bukan yang ngambil bola. Oh. Ditungguin kan sama teman-teman tuh. Oh, iya. Malah main-mainin. Tanya akuarium. Akuarium. Iya, main-main akuarium. Jadi saya dipanggilnya tuh sama preman di tempat rumah saya dulu. Sekarang mah udah tobat lah, premannya udah preman pensiun. Preman juga bener. Kang Epi sana. Jadi mana mah lain nyokot bola, kalau kah ngobok-ngobok cai si dasar Obo. Nah, di situ. Oh. Nyambung. Berarti memang nama Obo teh kabawa sampai sekarang. Obo dari Joshua-nya di Obo. Iya, Pantesan dari pakai kupluk. Nah, jadi kupluk di Obo. Pakai kupluk teh meh jaritakeun eta masa kecil na daerah deui ieu. Relate. Nah, lama-kelamaan kok saya jadi nyaman dipanggil ini ya gitu, Rizky itu asa aneh gitu. Jadi ya udah aja lah. Nama di sosmed juga namanya nama Obo. Sampai teman-teman juga ya udah Obo gitu. Jadi berkah oge benernya Ya, aya. mudah-mudahan jadi inilah Feng Shui. Feng Shui, Nama keberuntungan. Bener. Ngaruh eta sigana. Karena kataunya Obo ini teh saya sering pisan ningali Obo di acara-acara musik di berbagai band. Aya Obo teh sebagai apa sebenarnya? Saya sebagai nyoloknya. Enggak lah. Saya main drum. Main Main drum gitu. Ya mungkin kalau Robi sering lihat saya main di beberapa, walaupun saya punya band gitu ya, identitas band sendiri, tapi saya juga sering itu ngebantuin band teman-teman yang kalau misalkan drummer aslinya nggak bisa. Oh, karena ima selentingan ya lewat ke saya. Si Obo mah drummer 1000 band. Tapi bener, memang ada gitu di semua band gitu. Mending 1000 band mah dulu malah disebutnya drummer bayur, drummer bondon. Karena sering iya dulu mana-mana gitu nya. 1000 band mah malah dari 2020 ke sini lah anak-anak manggilnya 1000 band. Baheula mah si Obo mah drummer bondon, saya drummer bayur. Dulu mah gitu. Aya di mana-mana aja. Apa bondon tuh ya? Jalai lah, jalai. Selalu ada di mana-mana. Di Anggo pokoknya. Oh, gitu. Kaango berarti nya. Kaanggo, bener sih. Well, yes, but actually no sih lain eta sih kagon. Tapi memang pas dulu dia tahun 2012 band asli saya juga udah 7.
Itu Udah band 7. asli, Band asli udah 7 tapi beda-beda genre. Mungkin teman-teman pada saat itu ngelihatnya, oh si Obo mah bisa lintas genre, bisa kemana-mana. Jadi ada beberapa band yang ska, yang metal, dari genre manapun lah. Udah weh pakainya si Obo lah. Kalau misalkan drummernya nggak bisa mah. Oh. Mungkin dari situ juga ngelihatnya. Saya dulu kan di 2012 tuh band skanya ada, kalau teman-teman tahu band ska legend lah di Indonesia lah ya. Ada namanya Noin Bullet. Noin Bullet, ya. Noin Bullet, terus sama ada Restrain. Ya banyak lah Arab yang Dominic final. Killer. Iya. Bang, ya fun fact bang. Dominic Killer. Iya. Kita kan band-bandan oke ya bang dulu tuh. Lagu, namun kita mah sebenarnya lebih ke melodik. Cuman kadang-kadang aya lamun misalkan waktu 5 menit nya salah gudenya lamun di band teh mau ke nonnya Dominic Killer. Iya. Ya itu saya sama Restrain juga. Iya, fun fact karek apel kan. Ya bener kan ya? Benar. Sering kita bawa emang asli. Anjir, kudu ieu nyungkun. Aslinya mau ke Dominic Killer. Asli, Tapi di studio. Oh. Nya lamun misalkan waktu Salah gudei. Diketok tah. Kan lieur nya naonnya. Dominic Killer. Ya gitulah. Jadi pada saat itu tuh ya mengerucut lah ya, karena mungkin saya udah merasa kudu punya identitas lah, harus punya identitas sendiri, mulai mengerucut tuh, ngurangin ini aja nih yang benar-benar produktif gitu. Oke. Tapi emang orang tarik mundur lah nya. Kan ieu mah udah di fase pertengahan oke lah nya sebagai drummer banyak band. Awalna nah milih drum dari sekian alat musik gitu. Emang cita-cita Obo yang drum atau naon gitu atau emang cita-citana lain musik sebetulnya? Sebenarnya dari SD tuh udah suka musik ya. Terus kenapa tiba-tiba suka instrumen drum tuh kelas 4 SD tuh anak-anak sering main ke studio. Tapi itu tuh kita belum tahu gitu mau main apa gitu. Nah, pas masuk ke studio entah kenapa saya tuh milihnya ini gitu, tiba-tiba kayaknya keren gitu, mukul gitu kan. Terus memang saya main gitar nggak bisa, pada saat itu main gitar nggak bisa, terus melodis nggak bisa, yang bisa hanya mainin ritmik mukul gitu. Itu pun tanpa basic berarti waktu kelas 4 Tanpa basic. Nah lucunya gini, udah hari pertama tuh sama teman-teman SD kelas 4, saya kan belum punya yang namanya stick drum. Nah ini ada kejadian unik juga, karena saya nggak punya stick drum dan pada saat itu juga ya uang jajan nggak cukup lah buat beli stick pada saat itu. Di rumah ayah sapu nusi mama. Sapu injo. Sampai sekarang sapunya masih ada lah, disimpan karena sama legend. Sama Obo diragaji eta sapu. Dibagi dua gitu isinya. Dibagi dua. Dijadiin satu dulu, jadi ngan eta hungkul lah. Gagangna terus dibelah dua lagi, diamplas. Jadi stick. Tapi ku sapu. Kelas 4 eta teh dilekona. Naik kelas 5 itu udah mulai kelas 5. Geus nyekel ragajinya. Geus nyekel ragaji. Jadi si mama teh pas rek nyapu, "Ih ka mana?" Iya jadi stick dari film dulu itu. Kebayang sih jadi nyapuna jadi kieu tuh kira. DIY bener. Tapi bener itu asli mang kejadian unik dan sampai sekarang sapunya masih ada. Cuman ada satu nggak tahu satu pasang lagi kemana gitu. Ya itu sih lucu, dari mulai situ tuh udah mulai ngulik-ngulik musik lah ya. Kayak waktu itu mah lagi musimnya CD di Gasibu lah. Iya benar. Tidak untuk ditiru lah, beli lu bajakan gitu tuh. Ada Green Day, Blink, Slipknot dan gitu-gitu lah. Nah dari situ mulai sama teman-teman tuh, walaupun nggak jelas gitu mainnya, tapi kita berusaha ngulik gitu dari situ. Nah mulai naik kelas SMP, di situ mulai les. Oh SMP les. SMP les saya di Rumah Musik Hari Rusli di Supratman. Oh HR. Di inya? DKSB, RMAR Supratman. Oh Supratman ya. Ya di Supratman. Nah di situ mang, jadi mulai mendalami dan pada saat itu kayaknya ini asik juga ya gitu. Terus pengen jadi profesional drummer gitu. Berarti memang dicita-citakan ya? Iya memang pengen. Emang pengen bisa. Tapi diizinan teh aku orang tuh misalkan kan sok aya nu main mau jadi apa? Nah gitu. itu sih memang sebenarnya emang enggak sih, tapi kan dari bidang seni tuh selalu dipandang sebelah mata sih sebenarnya tuh ya. Benar sih. Karena umumnya
orang tua tuh pasti kalau nggak sekolah ya kuliah kerja gitu kan. Karena PNS gitu ya, karena seni itu mungkin orang dianggapnya seni itu bisa dimainin kapanpun gitu. Kalau kalian mau jadi PNS juga bisa masih berkesenian. Bukan jadi pokok lah. Tapi kalau buat saya mah nggak kayak gitu. Karena seni itu jadi sebenarnya mah hak ya, sama kayak kita olahraga tuh, olahraga nggak semua dimiliki oleh atlet gitu. Kayak kita juga butuh olahraga. Ya, gitu. betul. Begitupun seni gitu. Tapi kalau buat saya pribadi mah seni itu lebih dalam lagi gitu, nggak hanya sekedar gitu. Di samping untuk yang dapat dari sananya mah itu malah bonus gitu. Oh iya benar. Gitu mah. Tapi ya sekarang udah jadi seperti pekerjaan sih jadinya gitu. Pekerjaannya. Karena emang sih tadinya kita ngambil konteksnya olahraga terus kesenian kayak jatuh nanti hobi yang bisa dilakukan setelah kita melakukan pekerjaan utama umum lah gitunya. Ya itulah ya tadi PNS dan lain-lain gitu. Karena IOG jadi keresahan kita bersama, kan aku juga sekolah di sekolah seninya. Emang masih banyak akhirnya lulusan seni itu berpikir, orang tuanya masih berpikir mau jadi apa, meneruskan di bidang ini musik misalkan katakanlah. Geus we maning keneh nya musik mah jalan tapi mau jadi penghasilan ge sampingan gitu, utama nama ini gitu. Nah tapi Aobo punya keyakinan bahwa dari si drum ini bisa menghasilkan teh mulai dari kapan? Nah, mulai dari SMA, saya tuh udah berpikir gini, ketika mengambil satu keputusan, harus tanggung jawab dengan apa yang diambil sampai saat ini gitu. Nah, pada saat SMA tuh saya udah bikin band atau gabung sama band namanya Arabian Peanut, itu udah mulai profesional. SMA itu? SMA kelas 3 gitu kalau nggak salah. Cuman si Arabian Peanut tuh di atas saya gitu. Ada band lah namanya Arabian Peanut. Nah dari situ tuh udah mulai dapat income tuh dari si band itu tuh pertama pisan dapat income. Nah dari situ tuh saya mulai memutuskan kayaknya di sini deh gitu. Saya di sini. Cuman kan nggak hanya sekedar gitu. Pengennya mendalami juga. Terus ketika ngambil langkah seperti itu, ya saya juga harus berani tanggung jawab gitu. Harus ngulik gimana caranya gitu biar bisa hidup dengan main drum gitu. Ya rada menarik ya. SMA sudah masuk Arabian Peanut kan band gede bro. Band gede. Pada saat itu. Raja pensi lah bisa dibilang. Bayat temang, di spill sabaraha income pertama yang didapatkan saat itu? Saat itu teh saya masih inget ya, 6,5 tahun 2007. Badak ya lumayan. Pantesan langsung anjay keren banget. Dan itu tuh regulernya setiap bulan tuh pasti ada. Iya ada, karena pada saat itu si Arabian Peanut di hire sama, kan dulu mah lagi musim gitu, enggak, walaupun sekarang juga masih musim. Brand cloth kan lagi ramai tuh di Bandung. Betul. Jadi si Arabian Peanut kerjasama sama salah satu clothing di Bandung. Di hire gitu semua, distribusi, rekaman, sampai ada manajemennya juga. Oh, iya benar. BA berarti bukan BA. Iya BA. Jadi dulu mah kayak ngerampok toko gitu. Kalau sekarang mah kan udah umum ya. Kalau dulu mah keren pisan gitu pada saat itu kita main band di endorse teh karena susah gitu. Oh, iya benar. Tapi emang dulu mah rada jadi menarik ya. Industri si brand cloth teh erat kaitannya dengan band ya. Ya kan banyak sangat. Ya Kickfest lah katakanlah di tahun terakhirnya 2010-an lah nya, 2014 gitu salah, terus masih banyak lagi gitu nya. Tah, nah di ayeuna asa hilang. Ya. Nah, kenapa sih? Ya industrinya jadi sekarang tuh sudah ketebak sebenarnya. Jadi ieu mah ada satu jadinya keresahan ya. Sekarang tuh saya Obo ngelihatnya ada beberapa yang nggak dilewati sama generasi sekarang tuh gitu. Fase naon tah anu hilang? Ya mungkin saya beruntung ya hidup di milenial tuh, generasi milenial transisi dari analog ke digital. Masih bisa ngerasain kalau bikin karya atau udah bikin album, masih nempelin flyer di SMA, di clothing, terus cara promonya masukin lagu ke radio. Nah itu tuh fase itu kangen saya. Nah apa karena mungkin sekarang tuh serba mudah ya, jadinya
kalau bayi mah mungkin nggak ngorondang heula gitu, langsung jalannya. jalan gitu. Oh. Jadi apa ya, susah sih sebenarnya ditebaknya. Iya sih. Cepat oge nya. Iya cepat juga. Perubahan Tapi nggak bisa keren. nggak bisa disalahin sih, majunya teknologi sekarang juga mempermudah ke teman-teman untuk kreatif dan kreasi. Ya betul. Karena eta zaman kita ambil contoh lah zaman Kickfest itu kan maksudnya jadi pesta anak mudanya. Iya. Pertama kita bisa dapat hiburan, terus kita bisa beli brand-brand yang kita inginkan dengan harga yang jauh kan, berarti saat-saat itu gitu. Wah ini saya tunggu-tunggu gitu. Tapi kan sekarang rada shiftingnya, mungkin ya tadinya percepatan teknologi juga ngaruh oke. Bahkan kan sekarang bikin lagu ya kalau mungkin kita bisa ngulik mah nggak mesti masuk labelnya, maksudnya untuk masuk ke platform kan, maksudnya itu bisa gitu kan, dan sangat mudah gitu. Dan pada zaman dulu juga memang si brand juga jadinya feedbacknya bagus juga gitu. Ketika si brand kalau nge-hire band untuk jadi BA-nya, itu feedbacknya luar biasa gitu. Pada saat itu dari kepenjualan saya ngobrol gitu sama owner di tiap band club tuh, ketika nge-hire band tuh, wah lumayan nih penjual jadi ngaruh naik, gitu, jadi naik. Nggak tahu sekarang tuh kayak hilang gitu momen itu pasti itu. Hilang atau mungkin nanti akan ada lagi dengan pembaharuan yang baru barunya. Mungkin. Akhirnya mah mungkin anyap dulu gitu. Atau pensi meureun namanya. Kumaha? Pensi masih kayak. Pensi juga masih, cuman kan sekarang mah yang saya tahu mah nggak boleh digelar di sekolah kan, nggak kayak dulu, harus di luar gitu. Ya si banyak regulasi lah iya si jatuh nama gitu. Tapi emang menarik sih ngomongin industri. Tapi emang balik lagi ke persoalan drumnya. Kan tadi ada sempat ikut les di Hari Rusli-nya. Ya. Nah ini ya pertanyaan bodoh aku sebagai seorang yang nggak tahu nih si tentang teknis secara teknis. Kalau mau di alat musik lain katakanlah gitar atau piano kan ada nada-nada, ada not yang emang harus kita ikuti lewat partiturnya, ya not balok, not angka dan lain-lain gitu. Kalau drum kan kumaha eta? Tetap ada juga itunya nggak? Sama notnya ada juga, cuman perbedaannya kan kalau misalkan di musik tuh ada not penuh, not setengah, not seperempat, not seperdelapan. Nah kalau di drum tuh misal nih contohnya not penuh, kalau di piano tuh not penuh dipijitnya ada sustainnya tuh, teng. Kalau di drum kan nggak ada sustain, kita tetap aja mukulnya sekali gitu. Anggap misalkan not dalam 4/4 G2 tilu opat, satu bar dah. Not penuh kan, not penuh kayak opat misalkan teh. Kalau di piano mah teng atau not penuhnya satu, di 2/3/4-nya kosong, teng. Kalau di drum mah jadi dek tetap aja satu. Sebenarnya sama aja, cuman kalau partiturnya tetap ada, maininnya juga tetap sama, cuman karena medianya berbeda kan. Kalau di drum sama piano mah emang melodis kan, piano di drum mah kan ritmis. Jadi ya gitu, cuman sekali doang. Ini ngaruh ke teknik pukulan tuh. Kan aya pertama tarik terus aya naon sih namanya teh? Yang ghost note gitu nih. Yang satu pukulan double, tapi ada dua suara double. Itu beda. Notnya beda. Oh itu based on note juga tetenya? Iya, tapi beda. Kayak misalkan not seperempat sama seperdelapan benderanya kan satu. Itu beda. Tak. Kalau misalkan satu mah satu not yang nggak ada benderanya. Tak. Tapi kalau misalkan di satu not terus benderanya gini, tak hampir sama, cuman maininnya beda gitu. Ini menariknya. Iya. Sok. Not seperempat tuh dalam satu bar tuh 4 ketuk. Ya, 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Seperdelapan 8 ketuk dalam satu bar teh. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 7 gitu. Seperdelapan. Jadi 1/8 tuh si notnya ada 2 dalam satu hitungan tuh. Satu hitungan ada 2 not, di nomor 2 ada 2 not. Kalau 1/8, kalau 1/4 satu hitungan cuma satu not. Makanya les. Gambarna. Promokeun Bang sok atuh les. Tapi ya rada menarik. Suatu saat kayaknya kita
visitnya akhirnya ada belajar boleh. Eta menarik sih si drum. Terus iya Mang, aku ada cerita menarik ogenya. Kan dulu kita juga sempat band-bandan nih. Melodik ceritana tehnya melodik kan semacam naonnya baheula teh kita teh kiblat natenya. Apanya? SPRC gitu. SPRC. Kalau luarnya apa tuh? Luar itu kan luar. lokal tuh. Aduh, luar mah naonnya 4 years strong Nah, badannya itulah. karena itulah gitu. Tapi maksudnya kalau ngejar 4 years strong Jauh. terlalu strong gitu jangan. Itu karena itu gitu. Nah, ada dulu tuh di drum teh apa namanya mah? Ada tren kalau kita akan jadi drum yang keren kalau bisa double pedal. Eta teh sebenarnya dulu. apa secara umum atau secara yang benarnya teh penggunaannya untuk apa sih double pedal teh? Sebenarnya kan bisa atau kumaha gitu. sebenarnya kan aya oge anu bisa di cover si pedalnya hiji tapi bisa ngejar eta Nah, gitu. ini banyak yang salah kaprah. Sebenarnya bukan itu aja. Yang Wah, pertama, iya, Bener, ilmu Aduh, iya, ilmu abis ya. salah kaprah ternyata. ada yang pertama gini. Orang beranggapan speed punya speed dan power itu jago. Ah, itu benar, itu Yang anggapan main kita speed, dulu. ya, termasuk itu ketika mainin double pedal itu jago. Enggak juga. Kita nggak bisa nyamain si drummernya Rolling Stone sama Mike Portnoy, drummernya Dream Theater nggak bisa disamain. Kalau main drama karakter man. Jadi kita nggak bisa drummer si ini jago dan lebih jago dari drummernya ini, nggak bisa. Balik lagi ke karakter itu yang pertama, terus gimana kebutuhan musik. Oke. Sok kebayang sekarang kalau misalkan ada yang bisa main double pedal nih, kita mainin musik pop jadinya sebenarnya jadi nggak. Jadi drummer yang jago menurut Obo ini drummer yang bisa ngenakin lagu itu aja sih sebenarnya dan berkarakter. Tapi untuk bisa jadi drummer anu jago eta teh mesti tahu semua teknik kan, termasuknya tadi double pedal bisa segala macam gitu. Iya, itu mah pada umumnya lah ya. Orang kalau misalkan kita mau jago harus tahu semua rudiment gitu ya. Tahu semua teknik, tahu semua basic, semua genre. Tapi enggak juga Mang. Jadi drummer yang jago itu drummer yang berkarakter dan bisa ngenakin lagu gitu. Sebenarnya kuncinya itu aja nya. Sebenarnya mah yang karakter sama ngenakin lagu. Karena Obo juga kan ada channel nih beberapa ngobrol sama drummer-drummer yang menurut Obo itu mah panutan lahnya Obo gitu ya, kayak drummernya Gigi, Gusti Hendy. Wah, itu gokil tuh. Terus Gilang Ramadan ditanya ya gitu. Terus si drummernya God Bless, Fajar Satria Tama. Om Fajar, drummer yang jago tuh seperti apa? Ya yang bisa ngenakin lagu dan yang berkarakter sama gitu jawabannya teh gitu. Oke. Jangan salah gitu drummer pop Melayu gitu. Yang nggak usah disebutin. Drummer pop Melayu atau drummer yang dangdut pun kalau dia berkarakter Bisa enak lagu berarti itu dia jago. Kayak misalkan kita dengar di lagunya, oh iya mah pasti si Bim Bim lumayan. Nah, itu berarti jago. Obo udah ada di fase eta tuh. Sebenarnya Obo lagi bikin signature beat gitu yang benar-benar orang tuh walaupun Obo main di beberapa band, orang tuh harus tahu gitu. Itu pasti si Obo lumayan gitu. Lagi bikin itu gitu walaupun memang Obo karakternya pasti gitu fill in semua gitu. Kayak Gusti Hendy tuh Gigi di semua lagu pasti tuh kan eta. Ciri khasnya. Oh iya benar. Apa sih yang kabeh aya di ketukan eta sok lagu ke lagu Gigi. Udah karakternya. Iya benar. Eta kan terjadi di dalam satu bandnya. Iya kita tarik ke realita yang Aobo jalani. Tadinya kita mencatut judul Aobo Drummer 1000 Band. Dengan banyaknya band yang Aobo pernah isiin drum, itu kan genre berbeda-beda aja, Mang. Hese tuh, Mang. Tidinya heula weh. Susah sebenarnya. Cuman Obo antisipasinya gini. Karena kalau buat Obo pribadi, ketika memainkan musik itu nggak semata-mata kita harus bisa ngulik si ritmiknya, tapi harus lebih dalam lagi, harus dari soulnya kudu benang lah ibaratnya, kudu jeung getih-getihna. Nah itu antisipasinya kayak gimana? Dibaca heula lirikna saya mah. Bedah lirik, oke. Bedah lirik, karena itu drum tuh walaupun ritmik, pukulan gitu, tapi kudu nyanyi oge gitu. Komunikasi bermusik teh ningan mah. Oh berarti kalau
lirik tanpa nada berarti mah Ya, lirik iya, gitu. yang diimplementasi ke dalam ritmiknya. Ya sama kayak teman-teman band yang punya band tapi musiknya instrumental kayak Under the Big Bright Yellow Oke, Submarine. nah, Itu berarti kan BJS. dia instrumen kan, tapi kenapa ada judul lagu? Hmm. Nah secara tidak langsung tuh dia sedang mengkomunikasikan di judul lagu eta gitu. Misalkan judulnya hutan, ya, hutan belantara gitu. So, aya nggak ada liriknya kan, tapi kita tuh ketika mendengarkan seperti anjing itu orang Di kayak hutan. Emang di hutan. gitu. Oke. Sama kayak Obong ngulik lagu gitu. Misalkan lagunya tentang kemarahan atau tentang ceria. Nah itu memainkan ritmiknya, Obong mencoba seperti itu gitu dalam judul itu, dalam lirik itu. Kayak pernah ngedramin Lone Atlas lah, Obong beberapa kali ya ngedramin Lone Atlas. Ada judulnya Amarah Senyum dan Air Air mata. Oke. Ya Obong harus mempelajari itu di tiap partnya gitu. Ini berarti belajar kabeh lagu atunya punya. Ya harus itu mah mau nggak mau. Karena kalau misalkan belajar ritmik mah semua orang juga bisa memainkan itu. Jika misalkan atau siapalah bi pangadramakeun lah Lone Atlas udah pasti bisa ngapalkeun ritmikna mah lagu ngulik mah. Apal cangkem meureunnya cek Sunda temanya. Cuman kan ada yang dirasakan oleh gitaris sama vokalis. Cinahnya asa beda gitu. Di eta teh. Walaupun secara ritmik mah sama ya, secara Sama, technically gitu ya. sama pisan. Sarua juga nyieun ieu lah, nyieun tahu sok. SOP-na geus aya. Saruakeun we gramna. Beda leungeun pasti beda. Beda leungeun bener. Oh, benar. Berarti itu sangat penting. Oh gitu. Sugan ini gambaran kosong aku mah geus we ngapalkeun si ritmik na we hungkul gitu nya tanpa harus membedah si lirik sedalam eta. Berarti kan eta teh proses kreatif untuk menerjemahkan si lirik ke dalam bahasa drum. Iya gitu. Hese bang, maksudnya kan aku nggak taunya apakah misalkan lamun marah teh misalkan power ketika kita mukul teh segini, terus nanti main nya aya fade out atau nukaran Iya, rituna iya. kan maksudnya sangat iya pisannya detail pisan berarti dia kan teh. Pisan, jadi emang saya sampai kalinya gitu mang baheula teh. Tahun 2009-10 tuh sampai ke situnya gitu. Jangan enggak mau sekedar makanya barudak mah alhamdulillah gitu yang udah pernah dibantuin Kobo gitu ya. Deui kita bantuin satu alhamdulillah udah ya mungkin bawaannya bisa oh iya pas gitu ngeunaheun gitu. Berarti itu teh inisiatif Aobo atau emang tuntutan ti bena? Enggak Orang sih, mah ini yang mah kieu misalkan. inisiatif aja. Inisiatif aja. Balik lagi ke karakter berarti tadi. Mun di teater mah naonnya peran teh naon sih? Kira-kira semua Juga gitulah pokoknya mah di teater mah. Oh tadinya berarti si drum tuh kita harus punya ya tadinya selain daripada teknik yang oke, harus punya ya to be or not to be, memilih untuk menjadi atau tidak gitu. Yes. Karena kan akhirnya seperti itu. Tapi ngomong-ngomong tentang teknik ya Mang, tekniknya ternyata dipakai di segala lininya, termasuk ya kopi ge aya teknik mah. Karena sekarang kita lagi ada di teknik kopi. Teknik kopi. Kopi. Cocok pisan. Di Cimahi asli. Pas pisan. Asli. Bang, iya Mang Obo atau CFQ Udah kopi habis teh? harus refill ini mah. Benar. Es kopi, kopi teknik. Kumaha Mang? Mantap. Enak pisan. Benar. Ya cobain lah tuh ya. Cobain ada French fries sama ada Tahu ya, ini tadi udah coba nyoba garam. ini nih. Nah, Terbaik sih ini di jalan di mana Cimahi ya? Cimahi. Pokoknya nanti alamatnya kita taruh di sini. Gitu. Pasnya teknik drum kita teknik di teknik kopi. Benar. Pas pisan. Betul. Nah, iya Bang. Aku teh kalau ngobrol kayak gini suka pengen menyambungkan ke dalam realita hidup, Mang. Oke. Sebagai seorang drummer nih, kita ngobrol dulu secara spesifik Aobo gitu. Sampai saat ini itu menghidupi, teman. Ya, tadi seperti yang tadi saya bilang ya, ketika memilih sesuatu, kita harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Gitu. Nah, kalau misalkan dari saya sendiri menjadi profesional drummer itu banyak naik turunnya. Kalau misalkan dibilang menghidupi sangat menghidupi. Cuman kita harus jago Mang. Artinya gini, ketika kita main drum, nggak hanya harus ngeband. Nggak hanya harus ngeband. Nggak harus ngeband. Untuk mendapatkan income dalam Ya. tanda petik. Salah satunya yang Obo jalani ya, ngajar. Oh, itu bisa aya opportunity ngajar Ya, oge nya. ngajar. Terus bikin konten. Konten. Ya,
Mantap ya YouTuber apa bukan apa? bikin konten. Nah itu salah satu bukan apa ya, mungkin antisipasi ketika lagi job sepi ya. Alternatif Alternatif, banyak ya. ini ya. Ya selama Obo jalanin itu sangat membantu Mang. Dengan menjalani itu endorsement juga datang. Endorsement datang terus ya itu kita harus pintar aja, harus ngulik. Tapi kalau dari Obo nggak bisa jauh-jauh dari instrumen drum gitu. Jadi manggung, terus bikin konten drum, ngajar, nggak jauh-jauh dari situ. Bener Mang. Soalnya kan mungkin itu special case yang sudah dijalani oleh Obonya, tapi ini kita juga harus berbagi juga sama teman-teman yang emang misalkan teman-teman juga banyak yang ngedrum tapi ya kumanya orang bisa hidup di drum gitu. Karena kan banyak juga teman-teman yang main drum tapi juga nggak ngajar gitu. Tapi Obo juga sering sekarang karena sekarang tuh kan dimudahkan dengan yang namanya teknologi. Banyak juga teman-teman yang main di wedding atau main di band-band independen yang baru mulai ini tuh sekarang udah pada bikin konten juga tuh. Bikin cover-coveran gitu. Bikin apapun aja, ngulik-ngulik di situ gitu. Cuman kalau ide dari Obo mah ketika kalian pengen menjadi profesional drummer jangan di situ aja gitu. Artinya gini, ya itu tadi ngulik aja gitu. Ngulik bikin konten atau apa. Seputar di drum etanya. Iya, seputar di drum eta. Benar. Karena di industri kreatif mah kita nggak bisa hidup kalau diem gitu kan. Kita nunggu job aja, nggak akan bisa. Ya kitanya harus gerak, harus terus berpikir gitu mah. Iya sih benar. Ya tas intinya orang kudu iya umurnya istiqomah lah di nama terus mengikuti tren pentingnya maksudnya tren ya teknologi lah yang paling ketara sekarang lah gitu. Jadi jangan sampai gini lah. Aduh sepi nggak ngapa-ngapain gitu. Udah wah gitu udah aja. Latihan enggak, bikin lagu baru enggak gitu. Jadi diikhtiaran tapi cicing gitu. Sama aja bohong gitu. Jadi yang namanya musik mah percayalah hukum alam gitu. Walaupun misalkan nggak ada sepi manggung, Obo masih tetap tiap minggu ada latihan sama anak-anak, sama band. Walaupun tidak ada manggung? Tidak ada manggung, latihan, bikin musik. Supaya tetap ianya ke asah gitu. Dan dari situ bikin merchandise-nya, ya gitu Mang kalau di musik mah gitu. Siap, benar. Nah kalinya dari situ gitu. Tapi tadi nih aku mau ngambil lagi tentang karakter. Karena Obo tuh multi genre-nya. Ngisinya tadi beberapa band yang dengan genre yang berbeda. Pilih-pilih teman sebagai drummer. Maksudnya pilih-pilih tuh kan ada yang kita bisa kejar dan ada yang kita nggak bisa kejar. Bisi kita kalau misalkan milih tapi orang tuh bisa ngenakin lagu nih gitu. Atau lain Obo banget ya. Bukan Obo banget. Obo tuh sebenarnya mah di awal tuh melodik sebenarnya ya. Hidup nanti pertama dengerin musik tuh melodik sebenarnya. Cuman makin kesini kan pengen explore ya, explore musik. Terus mulai ke metal nih. Mulai ke hardcore. Selagi sampai saat ini mah kalau misalkan ditanya mana yang lebih nyaman, yang tadi Obo sebutin itu nyaman sih semuanya. Hardcore, melodik, metal itu nyaman sih. Kecuali dulu pernah Obo bikin lagu yang hitung-hitungan tuh. Jadi hitung-hitungan itu apa ya? Progresif lah gitu. Oh ya. Itu menarik juga sih sebenarnya buat istilahnya biar bikin pintar kalau kata anak-anak mah, kata teman-teman drummer mah. Meh pintar ngadaikeun laguna iya gitu. Kayak musik-musik teater. Ada lagi yang lebih jelimet gitu kayak Polipia. Ya. Nah kayak gitulah. Itu mah buat sebenarnya buat latihan di rumah sendiri itu. Nya sih aya yogenya musik-musik anu referensi untuk jadi pintar. Nya contoh-contoh musik Beethoven lah gitu karena itu kan anu emang lieur kieu gitu. Tapi kan emang untuk scale up kita nanya. Jadi memang kalau di industri mah kita bikin lagu tuh yang buat jualan pasti rata-rata mereka tuh nggak puas gitu dengan musik yang mereka dagangkan. Sok rata-rata enak musisi yang
musisi kayak Dewa Bujana lah, Heeh. dia punya solonya pasti. Jangan solo project. Karena dia idealisnya. nggak bisa diterapin di Band. di band nggak, si band mah buat jualan. Jualan. aja, cuma Karena bukan benturannya sama pasarnya kan Iya, market nah, kita kayak- nanya. di kita juga di anak-anak itu juga seperti itu sebenarnya. Musik hardcore juga bisa dibikin, apalagi sekarang mah udah merata ya, udah ada wadah-wadahnya gitu. Heeh. Kayak musik hardcore, metal kayak gitu tuh udah ada wadahnya. Oh, ya menarik. Ya festival juga kan banyak gitu di kita kayak Hammer Sonic kayak gitu-gitu. Benar. BB itu. Oh, Akhirnya oh. tanya BB. Bandung Berisik udah nggak ada. Wah, Tapi tahun- maksudnya tahun banyak berapa, lah gitu bro? sekarang mah anak-anak gitu. Ya, Harus jago lah gitu mang. Kayak gue pernah tuh ngedram anu di hire misalnya ke band. Wah, iya mah hese tapi hayang gitu aku teh. Tapi itu hese gitu. Band naon tah misalkan atau Susah lagu naon. nguliknya gitu. Heeh. Yang ada pernah dimarahin sih. Hah, kemarin. Jadi yang simpel dibikin rumit gitu. Oh. Karena jadi mah segampang deh. Oh. Waktu Oh, itu gampang. tuh pas lagu Jamrut tuh kan yang selamat ulang tahun. Heeh. Tenet. Nah, jadi dicarekan atau ku Ajis. Karena improve gitu tuh. Nya diulinkeun lah padahal Oh. biasa we. Tiba-tiba berhenti aja. Mau kemana katanya? Lagu nggak ada yang gampang. Mau Melayu juga anjing. Carekannya Senior, pernah. carekan. Carekan. Tages. Coba ya murah. Ini tuh kata masuk kata maksudnya kumaha di berarti. Di latihan. Oh, pas Sok latihan. kebayang si Jamrut mah latihan oke pakai kacamata mah. Oh. Pakai sepatu, sok rek teu soak kumaha. Selan tampil we. Selan tampil Carekan ku yang gitaris ah. gitaris. Wah, jago kita band saya SD sekali Legend Jamrut legend Legend sih. sih bener. Bener. Oh, balah kayak gitu nya. Kadang-kadang berarti yang sebenarnya kan niat tahu berarti awalnya pengen orang yang memberikan yang terbaik ya. Nah, gitu. Tapi kebutuhannya ulah gitu, Bo, meren Ya, kieu we gitu. ya kemudian oh ini mah lebay sih kurang enggak harus gitu lah gitu. Biasa aja weh gitu. Oh, benar. Iya tadi kata teman-teman tadi kata si Om Fajar itu dalam perjagaan place. Kita harus ngenakin lagu gitu mang. Kecuali kalau misalkan mau bikin drum camp sendiri itu drum cover nah itu mah Bebas lah. gitu rek di kumaha oge. Dah kitanya kudu skillful, Oh, namanya bakal ke branding ke kitanya. Tapi punya lagu sendiri ya, Obo. Lagu sendiri ada, tapi nggak ada vokalnya, instrumental. Instrumen drum gua. Iya, instrumental. Udah rilis, Bang? Emang itu mah sebenarnya kan Obo ngajar kan, ngajar private, ngajar juga di Terusan Buah Batu. Itu mah buat murid-murid kalau ujian aja. Oh, jadi bahan ajar gitu. Ya, jadi semua genre ada Obo. Hmm. Misalkan ini muridnya metal nih, ada Obo musik metal pasti. Yang funk ada, terus yang rock ada. Oh, berarti tiap orang ge aya si ieu mah spesialis iya ya gitu drummer teh. Ya, emang kelihatan lah gitu. Tapi Diarahin atau gimana? kalau sebenarnya muridnya yang mau. Tapi kalau sebenarnya kalau Obo mah pengen nyetak teh secara general gitu bisa ke semua. Kan murid-murid ya gimana ya, ngikutin aja kalau Obo mah. Kalau apalagi yang privat kan pengennya metal, saya cekokan metal gitu. Nah, naon deui itunya. Karena yang dia mau pasti dia akan ngulik lebih dalamnya. Iya. Beda lah kalau misalkan ke dia weh kan bisa jadi Nah, tiga. kecuali Oke. di sekolah musik mah udah ada kurikulumnya, bisa kayak gitu. Kalau privat mah Obo ngikutin Iya apa weh permintaan harusnya. dia. Benar. Oke, Bang. Oh iya, pertanyaan terakhir, Bang. S2 kan buat enak. Nah, Iya. menunjang tuh ke kehidupan iya. Jadi sebenarnya mah gini, ini tuh kan program kampus, program kampus prodi baru. Coba Obo juga nggak ada niatan lanjut sebenarnya, karena ditawarkan. Jadi ditawarkan Obo teh. Oh, diberi penawaran. Diberi penawaran. Ya, lagi free mah go. Oh. Jadi free mah. Biasanya. Lamun teu free mah urang mau lanjut. Itu tapi ningali di ieu nya, ningali di skema pendidikan eta terlepas eta free atau tidak, kira-kira bakal menunjang ke kehidupan Aobo sebagai pribadi dan Aobo sebagai drummer gitu di jenjang Bakal pendidikan. sih, kayaknya bakal karena emang passion Obo teh selain senang manggung, senang juga mengajar. Jadi sangat bisa membantu karena sekarang mah kan terbentur sama regulasi ya. Obo nggak bisa masuk ke universitas atau kampus gitu ketika Obo nggak beres itu gitu. Sekarang drummer yang jago pun ya, yang jago ngajar nggak bisa dia masuk ke kampus karena ada regulasi. Regulasi etanya. Ya.
Oh, balik deh tah ke opportunity, berarti kan drum musik lahnya, musik teh henteu Sekedar nggak musik unggul. sebebas eta, ternyata ada juga kurikulum, ada juga Iya. akademisi, apalagi lamun kita benturkan pada regulasi-regulasinya. Dan itu tuh sebenarnya masih sangat membuka peluang yang banyak gitu Iya, untuk dapat sangat, income. sangat, gitu. Bang, sangat sekali. Wow, benar-benar. Nggak hanya di drum ya, manapun semua. Semua sih Semua. nya. Cuman ya gitu, ya sama kayak kita lah ini di industri kreatif kan maksudnya. Kudu terus ya mikir. Benar, karena bakal ada terus inovasi sih ke Iya. depannya. Pantangannya mah apa? Hoream jeung males eta. Asli, itu perlu dilawan lah. Eta mah di segala lini ya, lain di hukul itu di segala lini. Memang harus ini gitu. Menarik, Oh, menarik, menarik. drum bisa digantikan ku AI itu, Mang. Bisa semua juga sekarang. Kan itu zaman AI-nya. Semua juga bisa. Bisa aja. Bisa semua juga. Sekarang mah kan banyak juga musisi yang dia hanya gitaris doang atau gitaris basis vokal. Si drumnya sequencer ada kayak gitu. Balik lagi ke konsep tuh. Mah. Balik lagi mah. Dan eta halal tuh, Bang. Heeh. Ya sah-sah aja sih cukup. Oh, feel manusiaan Ya paling gitu, gitunya. sekarang mah banyak juga kan sekarang mah yang home recording mau bikin karya atau bikin album tuh karena berbenturan sama budget malas ke studio buat ngetek. Bukan malas ya lebih hemat di Waktu di gambar gitu lah ya. gitu kayak gitu. Menarik sih. Tapi angger sih, maksudnya teh saya kan kita harus ngerti juga mau Iya dibawa sih. kemana meureun. Iya. Masih nggak bisa ieu nya gitu. Oke. Ya Obo, aya satu closing statement meureun Obo buat teman-teman yang memang punya mimpi ingin menjadi drummer atau pengen mencoba untuk aku tuh gimana ya cara menjadi seorang drummer yang baik dan benar gitu sehingga bisa jadi profesi ke depannya ke teman-teman gitu. Sedikit aja sih. Skill itu penting ya. Skill penting. Skill penting. Tapi ada yang jauh lebih penting gitu. Jadi drummer yang berkarakter dan beretitude itu sih dua. Itu aja sih. Karakter dan beretitude. Iya. Keren. Itu aja Mang. Sekarang percuma gitu kita jago tapi dalam bersosialisasi kita jelek, nggak punya etika, udah nggak akan kepake gitu. Tapi etika ieu tercermin sih di Mang Obo dengan di mengisi beberapa band, namun etika nanti oke, Ya, moal meureun. Nah Awat. gitu, ya Mang. Ya, gitu. Ya benar. Benar Mang. Kealaman. Oke, beran Obo. Next kita visit kalinya ke tempat Ayo, Obo, go, jebari go. ieu lah Ayo, gitu ayo. sambil Boleh. ya teman-teman pasti juga pengen tahu kan tadi ketika ngajelaskeun tentang ketukan 1/4, Nah, 1/8. kumahanya, Nah, real eta mana. bakal ada kumaha. Nah, aku ge sejujurna kira itu kumaha. Ya harus dipraktek di studio. Ayo. Gitu berannya. Bang Obo, thank you pisan nya. Sami-sami. Thank you pisan, Mang. Terus. Thank you pisan. Terus. Oke, pokoknya buat teman-teman yang memang mau juga belajar pantengin kita dan ya jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti kita akan ada video-video selanjutnya tentang musik juga atau mungkin ada segmen baru tentang musik. Dah. Yo.